Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tugas dari mata kuliah proses bisnis yang berjudul Analisis Proses Antrian Pelayanan Terintegrasi JKN di Puskesmas Babakan, Ciparai, Kota Bandung. Puskesmas yang kami datangin adalah Puskesmas Caringin, yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kesehatan Kota Bandung. Alamatnya ada di Jalan Caringin nomor 103, Babakan Ciparai, Kecamatan Babakan Ciparai di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Dan kode posnya 40223. Nomor teleponnya tersedia di sini ada 022 543 2215. Jam operasionalnya ada di setiap hari Senin sampai Jumat pukul 7:30 pagi sampai jam 12 siang untuk Indonesia Barat. Latar belakang Puskesmas Caringin. Mendaftar pasien di Puskesmas Caringin sebagian besar dilakukan melalui aplikasi JKN, namun sistem belum terintegrasi secara real-time. Pasien tetap harus datang pagi untuk konfirmasi manual, dan jika terlambat, nomor antrian bisa tergeser, tidak tersedia klasifikasi otomatis usia maupun informasi antrian secara real-time, sehingga mengganggu efisiensi pelayanan. Tujuannya, menganalisis alur proses bisnis pendaftaran dan antrian pasien di Puskesmas Caringin, mengidentifikasi bottleneck atau kendala dalam proses antrian, merancang perbaikan proses bisnis berbasis sistem yang terintegrasi dan real-time. Berikut merupakan gambar diagram BPMN ASIS. Diagram ini menggambarkan alur yang saat ini berjalan di Puskesmas sebelum sistem antrian terintegrasi dibuat. Terdiri dari 5 aktor. Pertama, pasien online. Yang kedua ada pasien offline, sistem JKN, petugas puskesmas, dan sistem antrian puskesmas. Sistem ini dimulai dari sistem antrian puskesmas. Sistem antrian puskesmas membuka pendaftaran 2 jalur. Pertama-tama, mari kita lihat pendaftaran lewat jalur online terlebih dahulu. Pasien online akan mendaftar lewat JKN. Lalu, data akan masuk ke sistem JKN. Mayoritas pasien dari Puskesmas Caringin mendaftar lewat JKN. Setelah itu, JKN akan mengirim nomor antrian sementara kepada pasien online. Pasien online masih perlu konfirmasi kedatangan ke Puskesmas. Kenapa? Karena ternyata Puskesmas belum terintegrasi penuh dengan JKN. Jika pasien datang, maka petugas akan menginput data pasien online ke sistem antrian, data pasien masuk, baru pasien online akan diberi nomor antrian yang betul. Pasien online akan menunggu antrian, lalu petugas akan menyusun antrian secara bergantian antara yang online dan offline. Petugas mengarahkan pasien ke ruangan yang sudah ditentukan. Untuk pasien offline, akan mendaftar ke loket pendaftaran yang tersedia di Puskesmas. Setelah itu, petugas Puskesmas akan menerima data pendaftaran, lalu menginput ke sistem antrian. Sistem antrian akan menerima data pasien offline, lalu masuk ke dalam antrian. Barulah muncul nomor antrian yang real. Pasien offline pun akan menunggu antrian sampai petugas mengarahkan atau memanggil pasien ke ruangan yang sudah ditentukan. Identifikasi masalah. Antrian ganda dan tidak tertib. Pasien yang daftar online via JKN dan pasien offline bisa datang bersamaan tanpa urusan yang jelas. Dampaknya, petugas kebingungan menentukan siapa yang harus dilayani lebih dulu, menimbulkan protes dari pasien. Konfirmasi kehadiran manual. Masalah dari konfirmasi kehadiran manual, pasien yang sudah daftar online tetap harus datang lebih awal dan melapor ke loket. Dampaknya, proses ini membuat antrian lebih lambat dan bisa menyebabkan antrian online hangus karena tidak konfirmasi. Kurangnya sinkronisasi real-time antara sistem JKN dan Puskesmas. Data dari JKN terkadang tidak langsung masuk atau perlu diinput ulang oleh petugas. Terjadi keterlambatan duplikasi data dan kesalahan antrian, itu dampaknya. Petugas harus input manual. Masalah dari harus input manual ini yaitu semua proses sertifikasi pasien, baik yang online maupun offline, harus diinput secara manual oleh petugas. Dampak dari input manual ini meningkatkan risiko kesalahan dan memperlama waktu antrian.
Kalau ada rekomendasi jangka pendeknya itu adalah pelatihan dan sosialisasi sistem baru. Lakukan pelatihan kepada petugas, terutama bagian pendaftaran agar mereka paham cara kerja sistem antrian. Yang kedua ada uji coba sistem secara bertahap. Terapkan sistem baru terlebih dahulu di satu poli, misalnya itu poli umum sebagai uji coba, lalu evaluasi apakah sistem bekerja dengan baik. Yang ketiga ada penyediaan sarana teknis. Pastikan tersedia layar antrian, komputer, dan koneksi internet yang stabil agar sistem real-time dapat berjalan dengan lancar. Lalu ada jangka panjangnya itu integrasi API resmi dengan sistem JKN. Hubungkan sistem antrian dengan JKN menggunakan API resmi sehingga data pasien bisa langsung tersinkron tanpa input ulang. Yang keduanya ada pengembangan aplikasi lokal antrian pasien. Buat aplikasi berbasis web atau mobile milik puskesmas sendiri agar pasien bisa memantau antrian, konfirmasi kehadiran, dan mendaftar langsung tanpa bergantung penuh pada aplikasi JKN. Yang ketiga ada penyusunan SOP baru sesuai proses to be. Buat dan dokumentasikan prosedur operasional baru agar seluruh petugas mengikuti alur yang sama, sehingga proses lebih konsisten dan tidak membingungkan. Baik, setelah diusulkan bersama-sama, barulah kita bisa membuat diagram BPM N2B yang lebih efisien dan sistem antrian sudah terintegrasi antara offline dan online. Yang pertama, pasien online dan offline mendaftar, lalu sistem JKN dan tugas puskesmas menerima data pasien dari online dan offline, lalu masuk ke sistem antrian, lalu sistem mengelola antrian dan menyusun antrian, lalu nomor antrian keluar, dan pasien tersebut menerima notifikasi dan menunggu hingga petugas mengarahkan pasien ke ruangan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, saya akan menganalisis perbandingan antara SIS dan TUBI. Kondisi saat ini, meskipun pasien sudah mendaftar online melalui aplikasi JKN itu, mereka harus tetap datang ke loket untuk konfirmasi secara manual. Jadi hal ini tuh menimbulkan antriannya tuh ganda dan nggak efisien. Lalu selanjutnya perbandingan SIS dan TUBI-nya. Yang pertama itu dari konfirmasi kehadiran pasien online-nya. Kalau BPMN yang SIS itu, pasien masih harus mendaftar manual lagi di loket. Untuk yang TUBI-nya, JKN akan langsung mentransfer antrian ke puskesmas. Lalu untuk yang aspek yang kedua itu ada pemanggilan pasiennya. Untuk yang BPMN ASIS-nya pasien masih harus dipanggil secara bergantian. Alias masih untuk online dan offline juga masih bergantian. Lalu untuk yang TUBI-nya itu langsung berdasarkan urutan pasien. Jadi diurutkan langsung pendaftarannya. Nah, untuk yang ketiga itu ada informasi antrian. Kalau di BPMN SIS itu tidak tersedia ya, karena belum ada informasi antriannya. Jadi bisa misinformasi antara pasien dan petugasnya. Nah, kalau untuk yang TUBI-nya itu, informasi antrian itu tersedia secara real time di layar maupun di layar puskesmas maupun di aplikasi JKN-nya. Jadi tugas dan pasien bisa sama-sama memantau ataupun pasiennya ada di rumah bisa tetap memantau lewat aplikasi JKN. Lalu untuk bagian input datanya nih, untuk yang SIS itu petugas harus menginput ulang daftar pasien yang online. Untuk yang TUBI-nya itu, jadi sudah tersinkronisasi secara otomatis di aplikasi di JKN dengan sistem puskesmasnya, jadi nggak perlu membuang-buang waktu. Untuk yang terakhir itu ada klasifikasi pasiennya. Untuk yang SIS itu masih dilakukan secara manual oleh petugas. Kalau yang TUBI-nya itu sudah dilakukan otomatis oleh sistem. Lalu untuk efektivitas implementasi TUBI-nya itu,
Waktu tunggu pasiennya itu untuk yang saat ini itu kurang lebih sekitar 45 menit ya. Jadi cukup lama untuk pasien menunggu antrian, hanya untuk menunggu antriannya. Untuk targetnya setelah perubahan ini itu sekitar 20 menit. Jadi perubahannya itu sekitar 25 menit. Lalu untuk yang kedua itu pada antrian di pagi hari. Untuk saat ini itu pasien harus secara cepat datang, tetap aja harus cepat datang itu sekitar kurang lebih 80%. Lalu targetnya itu kita akan menurunkannya sebanyak 50% menjadi 30% pasien yang hadir pagi. Dikarenakan bisa langsung dipantau oleh aplikasinya. Yang ketiga itu ada kepuasan pasiennya dari survei. Untuk saat ini yang puas itu 60%. Rata-rata yang tidak puas itu terhadap kurang lebih kebanyakannya terhadap antriannya ya lama. Untuk targetnya itu kita meningkatkan perubahan lah sekitar 25%. Jadi 85% yang puasnya. Untuk beban kerja yang keempat itu ada beban kerja petugas pendaftaran. Saat ini tuh 100% masih manual ya, dikarenakan yang offline yang online itu tetap harus konfirmasi ulang ke petugas puskesmasnya. Untuk targetnya itu kita sekarang 30%-an aja yang manual. Kemungkinan untuk seperti orang-orang tua yang tidak memahami ponsel. Perubahannya itu sekitar 70% saja. Ya. Lalu untuk yang kelima itu ada pasien yang protes mengenai antrian. Kalau untuk saat ini masih sering terjadi dikarenakan waktu tunggu antrian itu lama. Untuk targetnya itu jarang terjadi, jadi kita harus menurunkan antrian pasien protes ini dari antriannya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.